Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah baik dengan lisan, dengan hati, dan bahkan dengan anggota badan kita. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal soleh kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah, qudwah, teladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas Al-Faslus Tsani, fasal yang kedua, bab yang kedua, Al-Imanu bi Rububiyyatillahi ta'ala li kulli syai'. Ya. Kewajiban seorang mukmin, seorang muslim untuk beriman bahwa Allah itu Rabb. Ya, ini sudah jadi bahasa apa? Indonesia. Makanya yang paling afdal memang gak usah diterjemahkan. Ya, Rabb. Nah, sudah Rabb saja. Ya, kenapa? Karena kata para ulama, termasuk di sini catatan daripada pengarang kitab ini, kata rububiyah, Rabb dalam bahasa Arab paling tidak mencakup dua hal. Bahkan sebagian ulama bahkan menyebutkan tiga. Jadi kalau disebutkan Rabb, yang pertama Khaliq, yang menciptakan. Ya. Jadi orang ketika dia bertauhid rububiyah, yakin seyakin-yakinnya yang menciptakan dia siapa? Allah. Yang menciptakan alam ini siapa? Allah. Pokoknya semua apapun itu semuanya yang menciptakannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, wa mudabbiran, yang mengatur. Karena banyak orang yang bisa menciptakan sesuatu tapi nggak bisa ngatur. Ya, umpamanya ada orang bisa bikin rumah tapi nggak bisa menjaga bagaimana supaya rumah ini apa? Tetap terjaga. Tapi kalau Allah yang menciptakan, yang mengatur dari tidak ada menjadi ada sampai nanti nggak ada lagi, ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Ya, nah, sebagian para ulama menambahkan dengan yang ketiga, yaitu Ar-Raziq, yang mengatur semua rizkinya. Ya, dan rizki dalam pandangan para ulama bukan hanya sekedar uang. Ya, di kita umumnya rizki itu uang, makanan, tempat tinggal, ya, semuanya yang berbau apa? Materi, gitu. Ya, padahal dalam Islam yang namanya rizki itu luas. Contoh ini, ya, doa yang paling banyak dibaca, ya, Rabbi zidni ilman, lanjutannya apa? Warzuqni fahman. Itu di situ yang diminta kita, ya Allah berikan rizki kepada saya apa? Pemahaman, ilmu. Berarti ilmu juga apa? Rizki. Ya, rizki. Nah, makanya kata para ulama, makna yang tepat daripada rizki itu adalah kullu ma yantafi'u bihil ibad. Semua yang bisa mendatangkan manfaat untuk hamba Allah. Nafas bermanfaat apa enggak? Manfaat, ya kan? Kemudian kita punya hidung, bermanfaat apa enggak? Manfaat, ya. Sehat, manfaat apa enggak? Nah, sehat, ya, manfaat sekali. Nah, ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya, yang menciptakannya, yang mengaturnya, yang memberikan rizkinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam istilah para ulama disebut dengan tauhid rububiyah, ya. Dan tauhid yang pertama ini semua, bahkan hampir semua makhluk, bahkan orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, itu juga mereka mengakui, ya.
Nah, hanya nanti ada yang lanjutan yang setelahnya, yaitu tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Ya. Yang pertama, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, daripada dalil-dalil, argumen-argumen, hujjah-hujjah yang bisa kita pastikan kebenarannya tentang Allah itu adalah Rabb, yang pertama, ikhbaruhu ta'ala an rububiyatihi binafsihi. Allah sendiri yang mengabarkan bahwasannya Allah itu Rabb. Ya, misalkan di sini kita ada yang nggak kenal, terus tiba-tiba orangnya ngenalin diri sendiri. Nah, mungkin apa nggak mungkin? Mungkin. Nah, ini Allah Subhanahu Wa Taala, dari mana kita bisa mengerti kalau Allah itu Rabb? Allah sendiri yang mengkabarkan kepada kita. Ya. Di antaranya ada di beberapa, dan bahkan ya inti daripada Al-Quran itu hanya 3. Tauhid, ibadah, akhlak, muamalah. Ya. Jadi semua ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kota Mekah itu umumnya pasti nggak ada yang terlewat dari yang namanya pembahasan tentang apa? Tauhid dan akidah. Ya. Ini termasuk ayat yang paling masyhur, yang paling kita kenal, dan bahkan seluruh kita membacanya dalam sholat kita, surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Ini nanti harus dilihat nih ya, karena termasuk mushaf Madinah itu ayat pertama surah Al-Fatihah itu Bismillah. Makanya ini Bismillah perdebatan apa? Nah, panjang. Ya, ada yang mengeraskan, bahkan ada yang tidak baca sama sekali, ada yang baca tapi sir Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini memang ini. Tapi kalau kita lihat dalam mushafnya, Bismillah itu termasuk ayat yang pertama. Nah, ini ayat yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Allah sendiri yang mengatakan. Ya, segala puji milik Allah. Siapa Allah itu? Rabbil Alamin. Rabb semesta alam. Yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur. Masya Allah. Ya. Dan mengatur alam ini mudah apa susah? Nah, ruwet ya, jangan jauh-jauh. Kita aja sendiri ini susah. Lahir dari rahim, ya. Nah, itu kalau dipikir-pikir, dihitung-hitung itu udah ruwet. Tapi karena memang yang mengaturnya Allah Subhanahu Wa Taala, semua bisa berjalan, ya. Nah, ini ayat yang pertama, ya. Kemudian di surah lain, surah Ar-Ra'd ayat yang ke-16, Allah juga yang mengabarkan kepada kita bahwasannya Allah adalah Rabb. Allah berfirman, Qul man rabbus samawati wal ard. Langsung dijawab oleh Allah, Qulillah. Katakan wahai Muhammad, siapa Rabb samawat? Apa samawat? Nah, langit. Ya, langit ini bertingkat-tingkat. Yang kita lihat boleh jadi yang setelahnya jauh lebih tinggi lagi. Ya. Lebih tebal lagi lapisannya, ya. Wal ardi, dan bumi, apa kata Allah? Qulillah, katakanlah bahwasannya Rabbnya, yang menciptakannya, yang memberikan rizkinya, yang mengaturnya adalah siapa? Allah. Ya, yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini dalil yang kedua. Ya. Kemudian juga dalil yang ketiga. Ini ada beberapa dalil, ya, banyak. Kita sebutkan beberapa dan hampir semua, hampir tidak ada satu halaman dalam Al-Quran pasti di situ ada dalil tentang ketauhidan, pasti. Bahkan boleh jadi sebagian ulama yang bisa memahami makna ayat itu, setiap ayat pasti ada tauhid di situ. Ya, karena inti ajaran para nabi, para rasul, ya, para anbiya wal mursalin, intinya adalah satu, yaitu apa? Tauhid. Walaupun syariatnya berbeda, tata cara ibadahnya berbeda, aturan mainnya berbeda, tapi inti dakwahnya itu adalah tentang apa? Ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada di surah Al-A'raf ayat 172. Ini mudah-mudahan kalau ada yang masih ingat, nih hebat ini. Ya. Dulu kita di alam arwah ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang ingat gak nih? Ada yang ingat gak? Nggak ada ya. Yang lahir aja ada yang ingat nggak lahir dulu gimana? Kepala dulu apa tangan dulu? Nggak ada ya. Ini salah satu kelemahan kita ya.
Kita nih lemah, sekuat apapun, sehebat apapun ada kelemahannya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala ya, yang semua sifatnya, semua af'alnya adalah kamal, sempurna, nggak ada kekurangan. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita di surah Al-A'raf ayat 172, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Nah, ini pertanyaannya. Allah tanya dulu kita di alam arwah, alastu bi rabbikum? Nah, bukankah saya adalah Rabb kalian? Kata Allah. Kemudian kita dulu jawab semua sama. Yang sekarang mukmin, alhamdulillah. Yang sekarang kafir, yang munafik, yang apapun dulu jawabannya semua sama serempak, yaitu apa? Qalu bala syahidina. Semua mereka mengatakan, kata Allah. Ketika ditanya, bukankah saya adalah Rabb kalian? Semuanya menjawab, bala. Ya, betul, engkau adalah Rabb saya. Syahidina, kami menjadi apa? Saksi, bersaksi, ya. Dan syahadat itu adalah persaksian yang paling kuat. Jadi orang kalau sudah bilang asyhadu, itu di situ ada qasam, ada sumpah. Ya, sumpah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya ini rata-rata dan pasti ini semua kayaknya nggak ada yang ingat. Ya, kalau umpamanya semua kita ingat nih malu. Kalau ada orang yang umpamanya dulu di alam arwahnya dia mentauhidkan Allah, bahkan ditanya diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu lahir tinggalnya di bumi Allah, yang memberi rizki Allah, malah tidak mau beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan dan wahyu, apalagi ini ayat Al-Qur'an, kita tidak akan nanti punya argumen di hadapan Allah karena ini sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan bacaan Al-Qur'an ini sampai hari ini terjaga, jangankan ayat per ayat, huruf per huruf, bahkan tata cara bacanya panjang pendeknya ini masih apa? Terjaga. Jadi kalau nanti di hari kiamat ada orang yang kufur, ada orang yang musyrik, ya Allah saya dulu nggak tahu, nggak sengaja ya Allah. Nih, Allah sudah sampaikan, ya, nggak ada argumen nanti di hari kiamat, ya. Makanya penyesalan itu jangan sampai terjadi, dan caranya adalah dengan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kemurnian akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini bab tauhid rububiyah, ini adalah hal-hal yang sangat fundamental, paling dasar, ya. Bahkan sebagian ulama berkesimpulan sampai orang-orang yang musyrik di zaman Rasulullah SAW, para pembesar Quraisy, itu juga mereka pada bab tauhid rububiyah itu mereka mengakui. Tapi mereka melencengnya nanti di bab yang kedua, yaitu tauhid apa? Uluhiyah, menyembah kepada Allah tapi ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini yang pertama, argumentasinya, dalilnya, hujahnya adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ikhbarul anbiya, kabar, berita yang disampaikan oleh anbiya, para nabi. Berapa jumlah nabi dan rasul? Kata Imam Ibnu Katsir, 124.000 nabi dan rasul. 124.000 nabi dan rasul. Ya, yang kita hafal hanya berapa? 25. Itu pun harus pakai lagu. Kalau nggak pakai lagu lupa, nggak pakai nada lupa itu. Ya, coba aja cek nanti. Makanya itu salah satu metode tuh. Kenapa pakai ada nagom, pakai nada, ya? Supaya kita mudah menghafal. Karena ada ketukannya. Tapi kalau mamanya kita baca biasa, yang nggak terbiasa atau biasa pakai nagom, nah itu pasti banyak lupanya. Ya, nah ini yang kita ketahui, yang disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Umumnya para ulama menyebutkan kita wajib mengimani yang 25 saja. Tapi jumlahnya keseluruhan, kata Imam Ibnu Katsir, jumlahnya adalah 124.000 nabi dan rasul. Ya, 124.000 nabi dan rasul. Berarti ini jumlahnya sangat banyak. Ya, mereka semua para nabi dan rasul mengkabarkan kepada kita
tentang kerububiahan Allah Subhanahu wa taala wa syahadatuhum, bahkan ini mereka menjadi saksi ya alaiha, atas rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, wa iqraruhum biha, bahkan mereka mengaku dan menetapkan bahwa ini termasuk ajaran yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya termasuk nabi pertama yang kita kenal adalah nabi siapa? Adam ya. Kisahnya kan dulu Adam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hidup ini ujian. Apapun, yang kaya, yang miskin, yang susah, yang sehat, itu semuanya ujian. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi orang yang apapun semua ujian. Yang namanya ujian, yang menyatakan lolos, yang diuji apa yang menguji? Kalau kita yang diuji yang boleh bilang lolos, enak berarti ya. Nah, ini kita ini sedang dinilai oleh Allah. Ya. Dan ujian terpanjang ini ujian kehidupan ini. Sampai nanti nafas terakhir kita harus pegang betul-betul, kuat-kuat. Gak boleh diganti, gak boleh ditukar. Yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita umpamanya gak betah tinggal di sini, pindah rumah silahkan. Ya, kita termasuk kalau nggak betah tinggal di kampung mana, pindah. Baju nggak suka jubah, sukanya koko, bisa ganti. Tapi kalau tauhid, tapi kalau kalimat syahadat, ini tidak boleh kita tukar dengan apapun. Ya, kenapa? Karena ini yang akan menjadi apa? Kartu. Nanti di hadapan Allah bahwa kita apa? Bertauhid kepada Allah ya. Makanya nanti ada hadis disebutnya dengan hadisul bitaqah. Timbangan dua kalimat syahadat ini itu berat sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi disebutkan kalau akidahnya rusak, kalau ketauhidannya sudah tercemar, maka ini bisa berpengaruh kepada ibadah-ibadah yang apa? Yang lain ya. Istilah orang kitanya eman-eman. Salatnya berusaha khusyuk, tapi giliran doa minta sesuatu datang selain kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada di situ ada apa? Celah ketauhidannya tidak murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Adam ini diuji berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan. Boleh makan semua kecuali hadhihi syajarah. Pohon ini jangan. Ya. Dan ini selalu kaidahnya. Sebetulnya yang dilarang Allah itu sedikit. Tapi umumnya kita manusia suka ingatnya itu yang dilarang-larangnya aja itu. Umpamanya minuman, yang dilarang kan hanya sedikit. Cuman apa? Khamr, berarti selain khamr banyak apa sedikit itu? Itu jutaan jenisnya. Tapi kita selalu, aduh, susah jadi muslim. Minum ini aja gak boleh. Padahal yang dilarang hanya apa? Satu, dan itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanan coba, yang dilarang apa? Yang nggak boleh daging anjing, daging babi, bangkai, ya kan? Itu kan jumlahnya sedikit, tapi sisanya, masya Allah, terhampar di bumi Allah ini semuanya halal, mubah, boleh kita konsumsi. Hanya tadi sifat manusia umumnya suka gitu, sama dengan sakitnya, padahal sepanjang tahun jarang sakit, sehari aja. Udah perasaan seumur hidup apa? Sakit gitu. Nah, makanya sini penting nih ya, meluruskan apa? Tauhid dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah jangan makan ini, tapi Allah mentakdirkan ya, ketika diuji ini tidak lolos dan memakan apa yang disebut oleh kita yang terkenal dengan apa? Buah khuldi. Karena kata iblis, wahai Adam, wahai Hawa, kalau engkau nggak makan justru malah nggak bakal kekal di sini. Nah, ini godaan setan. Makanya disebutnya syajaratul khuldi. Ya, pohon apa? Keabadian. Karena iblis bahasanya gitu. Sama dengan kita. Suka dibisikkan. Jangankan nyari harta yang halal, yang haram aja susah. Suka ada yang kayak gitu nggak tuh? Bahkan dibikin pelangnya gede-gede, dibikin pengumuman. Sudahlah, yang halal aja, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Jangankan jujur ngebohong aja belum tentu dapat. Nah, ini sama nih. Bisikan siapa? Nah, iblis, setan. Jangan dengar. Aturan agama tegas, tinggalkan. Yakin nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan apa? Mengganti. Karena apa?
ini tergoda sampai akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diminta untuk turun. Ihbita, ya, turun dari mana? Surga, turun ke muka bumi, ya. Riwayatnya berbeda-beda, ada yang menyebutkan di fulan, di ilan dan lain sebagainya, tapi yang disepakati bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, Nabi Adam itu ketika merasa dan mengakui kesalahannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya umumnya kita hafal semua. Ini ada di surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Apa kata Nabi Adam? Rabbana zalamna, terus anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, lihat awalnya, Rabbana, Rabb kami, yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur kami. Masya Allah. Berarti ini pengakuan dari siapa? Nabi Adam. Ya, Nabi Adam mengakui, bersyahadat, bahkan menetapkan bahwasannya Allah itu adalah siapa? Rabb. Kemudian ada seorang Rasul pertama, yaitu namanya Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam. Jadi menurut para ulama dan riwayat-riwayat dalam kitab-kitab tauhid disebutkan dari Nabi Adam sampai sebelum Nabi Nuh itu rata-rata mereka hunafa, hanif, lurus. Ya, mendekati diutus Nabi Nuh ini mulai banyak yang apa? Belok-belok. Ya, umpamanya kalau kita baca dalam sirah Rasulullah SAW, orang-orang penduduk Mekah itu kalau ditanya menyembahnya kepada siapa? Pada Allah. Terus kita tanya, ini patung ngapain? Kata mereka, wa ma yuqarribuna ilallahi zulfa. Ini hanya sarana saja untuk mendekatkan kepada siapa? Pada. Nah, ini mulai, ya, mulai. Dan selalu gitu sunnatullahnya. Sama kita juga nih, air semakin jauh dari sumbernya, dari gunung, itu semakin bersih apa semakin keruh? Semakin keruh. Makanya untuk supaya dia tetap bersih harus dijaga. Gimana caranya? Ya, harus pakai apa? Filter. Filternya apa? Nah, ini kalau akidah ilmu. Ya, mengerti ajaran-ajaran pokok yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Bahkan dalam bab akidah tidak boleh diwakilkan, nggak boleh. Ya, kalau dalam ibadah masih ada yang boleh diwakilkan. Kalau dalam akidah ini kewajiban pertama bagi hamba Allah Subhanahu wa taala dan harus yakin. Nggak boleh ada keraguan. Ya, makanya ini penting sekali ketika Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi sekaligus rasul, dakwah 950 tahun yang beriman hanya jumlahnya sedikit. Ya, sebagian ulama tafsir ada yang menyebutkan 8. Berarti kalau 950 tahun 8 berapa setahun? Enggak satu, ya. Tapi Nabi Nuh sabar gitu. Ya. Sebagian lagi ada yang menyebutkan angkanya paling tinggi itu hanya 80 sampai 90. Gitu. Berarti ya paling banyak setahun hanya 10. Ini kadang-kadang juga kita sama dakwah nih suka nggak mau sabar. Seolah-olah yang menentukan itu kita. Wah, ini susah nih diajakin. Tugas kita itu yang penting ngajakin dan setiap kali ngajak dapat pahala. Ini Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nabi Nuh alaihissalam alfasanatin illa khamsina ama, ya. 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun. Itu angka-angkanya yang diriwayatkan oleh para ulama tafsir. Ada 8, 9 dan maksimal itu enggak sampai lebih dari 90. Ya Allah, ya. Kemudian seringkali Nabi Nuh ini berdoa kepada Allah, ya. Bahkan ini kalau ingin baca lengkap ada surat namanya surah apa? Nuh. Di antara doa Nabi Nuh ini, ya, di surah Nuh ayat 21, walaupun kalau kita baca rentetan ayatnya rata-rata doa-doa semua dan menggunakan kata apa? Rabbi innahum asawni wattaba'u ma lam yazidhu malahu wa waladuhu illa khasara. Ya Allah, ya Rabb, kata Nabi Nuh alaihissalam, sesungguhnya mereka semua bermaksiat kepadaku. Maksudnya nggak mau ikut. Yang disampaikan oleh siapa? Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh ini berat ujiannya. Karena termasuk yang menolak adalah istri. Ya,
Kalau umpamanya yang nolak di luar ring satu masih agak mending. Ini beratnya Nabi Nuh, seorang nabi, seorang rasul, istrinya satu kasur, ya kan? Kalau orang satu sumur, satu kampung masih agak mending. Ini satu kasur, satu atap, gimana coba? Berat, ya berat. Makanya kita kalau perhatikan surat Nuh itu doa semua. Termasuk kita ketika dapat ujian banyak, jangan banyak cerita-cerita kepada makhluk. Karena banyak cerita kepada makhluk itu jadi penyakit, kata para ulama. Tapi kalau kita banyak mengeluh kepada Allah, itu akan jadi dawa, jadi obat. Dan banyak mengeluh kepada makhluk umumnya bukan menjadi solusi, malah jadi apa? Polusi. Masalahnya yang tadi sebelum kita ceritakan satu, kalau diceritakan kepada orang lain, apalagi nggak amanah, malah nambah jadi minimal berapa? 2. Tapi kalau kita mengeluh kepada Allah, minimal doanya saja sudah dapat apa? Pahala. Karena ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu juga termasuk apa? Ibadah. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya mereka bermaksiat kepadaku dan mereka yang diikuti itu nggak tahu, ya Allah. Ya, yang tidak menambah kepada mereka harta dan anak. Ya, maksudnya yang mereka sembah itu, ya, Nuh alaihissalam, patung-patung yang dibuat itu kan nggak bikin nambah. Bahkan nanti kalau kita baca Nabi Ibrahim itu saking isengnya Nabi Ibrahim, ini orang di mana akalnya disimpan? Ya, mereka yang bikin, mereka yang bawa ke sini, mereka yang hias, mereka yang belikan parfum, wangian. Kok disembah? Kalau doa juga nggak denger. Ya, jangankan mendatangkan maslahat, mereka menolak madarat untuk sendiri aja nggak bisa. Makanya dibuktikan oleh Nabi Ibrahim, hancurkan semua apa? Patung-patung. Karena kalau mereka bisa menolak madarat, kenapa mereka nggak melindungi diri sendiri? Ini malah banyak kaumnya yang apa? Menjadikan sesembahan. Nah, ini diantaranya. Ya, ini maka ini bagi mereka hanya khosaro. Apa khosaro? Kerugian. Jadi orang yang menyembah selain Allah itu nggak ada yang bertambah. Jangankan hartanya, jangankan anaknya, yang ada adalah apa? Rugi di dunia yang lebih. Karena kalau di dunia mungkin sebentar, yang lebih rugi lagi adalah di mana? Di akhirat. Karena di akhirat pertama waktunya panjang. Bahkan bahasa Al-Qur'an apa? Khalidina fiha abada. Yang kedua, satu hari di akhirat hitungannya beda dengan satu hari di mana? Di dunia. Seperti di surah Al-Hajj disebutkan, wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan apa? Alfasana, 1000 tahun. Makanya jangan ada yang nauzubillah ya di antara kita, ya Allah, yang pentingan saya sudah tauhid, gak apalah dosa dikit, ya nyicipin gitu zina, nyicipin minum khamar, nauzubillah. Kalau kita harus dicuci gara-gara perilaku kita ini, satu hari di neraka berarti sama dengan berapa? 1000 tahun, kuat gak kira-kira? Orang sekarang umur 100 tahun aja mereka bukan seneng malah bingung. Kenapa? Udah gak ada temen. Ngomong banyak yang udah nggak ngerti. Coba yang punya kakek-kakek sudah sepuh. Kadang-kadang temanya sudah nggak kita paham. Kenapa? Dia hidupnya di mana? Beda dengan kita. Cucu-cucunya apalagi anaknya aja udah nggak paham umumnya. Makanya kalau bukan niat berbakti itu malas umumnya. Berhadapan dengan siapa? Orang yang sudah, karena tema yang dibicarakan kayaknya sudah berbeda. Ini bayangkan kalau kita nauzubillah, ya. Makanya termasuk doa kita waqina adza benar itu diulang-ulang. Karena apa? Satu hari masuk neraka berarti kita numpang berapa? 1000 tahun untuk hitungan dunia. Siapa yang umurnya 1000 tahun? Umat Nabi Muhammad nampaknya nggak ada. Ya, umat Nabi Muhammad nampaknya tidak ada. Ya, dan ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang Nabi Ibrahim. Kemudian juga Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ya tadi. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Khalilullah, Khalilur Rahman, termasuk di antara doanya, ini termasuk khusus untuk kita para bapak ya, sebisa mungkin baca doa ini dan niatkan iqtidah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Doanya apa?
Rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, kata Nabi Ibrahim, Rabb, jadikanlah negeri ini Mekah. Ya, kalau kita umpamanya doa negeri ini Indonesia, silahkan yang dimaksud. Ini Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan negeri ini Mekah. Ya, aminan, selalu aman. Makanya Mekah ini dari dulu berusaha untuk apa? Dirobohkan, dihancurkan. Selalu ada makar-makar. Ya, yang terbaru tahun 80-an, Ka'bah itu mau dirobohkan. Ya, nama kelompoknya namanya Jahiman. Ini nanti kalau baca, itu Masya Allah. Pada saat itu kalau umpamanya era seperti sekarang, ini bisa menjadi sorotan dunia. Ya, ini mereka menyerang dan menyiapkan pasukan luar biasa. Ya, dan pada saat itu fitnah besar itu. Ya, bayangkan Ka'bah. Tapi ini termasuk doa Nabi Ibrahim. Ya, makanya kita punya keturunan yang paling kuat yang kita wariskan bukan harta, bukan, itu habis. Ya, begitu kita meninggal saling rebutan. Bahkan kalau tidak beriman saling cakar mencakar satu sama lain, walaupun adik kakak. Tapi doa apalagi tulus, dan termasuk dalam Islam doa yang makbul itu adalah doa orang tua kepada siapa? Kepada anaknya. Ya, ini Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah negeri ini aman. Wajnubni, dan jauhkan saya. Masya Allah. Padahal ini Nabi dan Rasul, tapi masih doanya wajnubni, jauhkan saya, wabaniya, dan keturunan-keturunan saya, an na'budal asnam, dari menyembah apa? Patung-patung. Ya, padahal Nabi Ibrahim hancurkan sendiri. Ketika dikumpulkan oleh orang-orang, tanya ini patung yang gede disisain satu bawa kampak. Dia tahu kali jawabannya. Mereka bilang nggak bisa ngomong lah. Iya, ngapain disembah? Nah, bahasa kita ya gitu ya. Bahasa mungkin kalau bahasa kita, lah iya tanya. Dia kali yang tadi ngancurin. Itu cerdasnya siapa? Nabi Ibrahim. Ya kan semua patung ini di ruangan ya. Mereka itu bikin ya sama lah, lihat yang sekarang ya. Kasih buah-buahan. Ya, bahkan sampai di kuburan-kuburan itu di Bandung itu ada kuburan-kuburan tuh mewah. Saya kadang-kadang tanya, ini yang makan buah-buahan siapa? Kata mereka, kami ini orang kampung kalau malam ngambil. Ya, mungkin dalam pandangan orang yang ngasihnya ini ya dimakan oleh yang di dalam gitu. Logikanya dari mana? Dia kan udah ditungkup sama tanah ini. Ya jangankan keluar gimana, dia nggak bisa. Gitu. Tapi itu tadi, ini mahalnya kalau sudah doktrin, sudah akidah, walaupun nggak masuk akal pasti apa? Dilakukan. Ya, makanya bab akidah ini benar-benar apa? Khatir, berbahaya. Ya, mencong sedikit berbahaya. Kita harus doa kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi itu yang ngasih makanan di kuburan atau apa, itu bukan dimakan oleh mayitnya. Dan logikanya dari mana? Mayit itu masuk ke liang lahat jalan sendiri apa kita yang masukin itu? Ada nggak pernah lihat mayit masuk sendiri gitu? Nggak ada. Ya kan? Tapi itu tadi ya, akidah doktrin ya. Mereka walaupun sesat dilakukan. Kenapa? Sudah jadi apa? Nah, doktrin di sini. Ya, makanya jangan sampai salah input. Karena kalau salah input nanti akan salah apa? Outputnya tuh. Tadi ya, perilakunya penyembah seperti itu. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal beliau yang menghancurkan berhala, menentang keras, masih ada kekhawatiran ya kepada Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya dan keturunan-keturunan saya dijauhkan daripada menyembah apa? Patung-patung. Karena pada saat itu ya, yang paling banyak, yang paling mayoritas dilakukan oleh kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan termasuk sebagian para ulama ada yang menyebutkan Azar itu pamannya, ada yang menyebutkan bapaknya. Karena ab dalam bahasa Arab itu bisa bermakna abun, maknanya bapak asli. Atau yang kedua, abun bermakna paman. Dan ini kalau lihat makanya dalam syariat Islam, dan ini termasuk budaya Arab ya. Kalau ada orang yang meninggal bapaknya, itu maka tanggung jawabnya pindah kepada siapa? Pamannya dari jalur bapak, bukan dari jalur ibu ya. Pamannya dari jalur siapa? Bapak gitu. Nah, ini juga sama, para ulama tafsir disebutkan namanya Azar, hanya sampai hari ini ya masih perbedaan pendapat apakah di situ maknanya bapak itu bapak betul-betul bapak kandungnya,
atau pamannya. Tapi yang jelas ini sama, tantangannya adalah dari orang yang terdekat ya. Ini Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Kemudian selanjutnya masih dari kalangan ulul azmi, Nabi Musa alaihissalam. Ya, siapa Nabi Musa ini? Nabi Musa adalah nabi yang menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Karena lahir di mana Firaun membuat undang-undang, peraturan, tahun di mana Nabi Musa dilahirkan, kalau ada bayi yang terlahir dan jenis kelaminnya laki-laki wajib apa? Dibunuh. Ya, bahasa Al-Qur'an diulang. Yudzabbihuna abna'ahum, menyembelih anak-anak, abna, ibn, laki-laki. Bahasa kitanya bin, ya. Makanya kalau ada yang meninggal ini umumnya dipakainya bin itu kalau meninggal. Yang kedua kalau menikah. Yang lainnya nggak dipakai, ya. Bin itu dari bahasa Arab ibnun artinya. Jamannya abna. Mereka membunuh abna, anak laki-laki. Wa yastahyuna nisahum, dan kalau anak perempuan dibiarkan hidup. Kenapa? Karena Firaun ini mimpi, dan dalam mimpinya itu dia melihat bahwa nanti akan ada yang merebut apa? Kekuasaannya dia sebagai raja. Kemudian dia diskusi dengan asisten-asistennya, ya, ajudan-ajudannya. Kemudian mereka mengatakan, ini hati-hati, makna takwil dari mimpi ini nanti akan ada yang merebut apa? Kekuasaan. Maka bikin aturan, tahun ini kalau ada laki-laki yang lahir, bunuh semua. Gitu. Makanya nanti ceritanya Nabi Musa ini dengan izin Allah, ya. Makanya dalam keyakinan kita, akidah kita, ya, tidak ada yang bisa menghindarkan dari madarat dan mendatangkan maslahat kecuali siapa? Allah, ya. Termasuk kalau mamanya kita, kenapa kita kalau sakit minum obat? Obat ini bukan yang mendatangkan maslahat atau menghindarkan maslahat, tapi ini syariat. Yang kalau kita kerjakan mendapatkan apa? Tapi ujung-ujungnya yang minum obat ada yang sembuh, ada yang nggak sembuh nggak? Ada. Kenapa? Karena yang menyembuhkan hakikatnya siapa? Allah. Tapi kalau yang ada syariatnya boleh, kita mengerjakannya saja dapat pahala. Ya. Sama dengan ini sekarang. Ada orang yang kemana-mana pakai masker terus. Nggak pernah gitu. Bahkan mungkin tidur aja ada yang pakai masker. Tapi ada nggak yang kena? Ada yang kena. Karena awal-awal itu saya cerita, bahkan ada orang takut lepas masker. Sampai tidur aja katanya dengan istrinya dia tutup. Gini. Ya salam. Saya bilang gimana napasnya itu. Tapi orang kalau terlalu khawatir bisa. Ya. Tapi malah kena. Dan itu malah banyak gitu. Orang nggak mau datang ke masjid, malah kenanya di rumah. Nah, ini berarti dari siapa ini? Sudah Allah takdirkan memang. Tapi kita nggak boleh lepas nenteng-nenteng. Karena ini menurut pandangan para ulamanya setelah dikaji dalilnya. Kemudian bahkan disandingkan dengan orang-orang yang ahli medis. Memang ada penyakit ini. Kita kalau pakai masker niatnya itu, ya insya Allah dapat apa? Pahala. Walaupun kemana-mana. Kalau sudah Allah gariskan kena, ya pasti apa? Kena. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, ya, bagi Allah itu terjadi nggak terjadi hanya antara huruf kaf dengan nun. Maksudnya apa? Kun. Ya, kaf dengan nun kan itu hanya dua huruf. Kalau kata Allah jadi, pasti jadi. Kata Allah enggak. Ini termasuk Nabi Musa. Dibuat aturannya, kata Allah dia bisa bertahan hidup. Ya. Dan Nabi Musa ini ada kelemahannya. Sudah diangkat jadi nabi dan rasul, kalau bicara kurang jelas. Kalau bahasa kitanya cadel, tapi ini lebih dari cadel. Ya, karena apa? Yang saya baca dalam beberapa kitab tafsir, di sana diriwayatkan, jadi Nabi Musa ini pas lagi digendong-gendong, Firaun kan jenggotnya panjang. Ditarik. Ngamuk dia. Konsultasi lagi dengan ajudannya. Gimana ini nggak sopan, sudah dikasih hidup? Yang lain kan mati semua ya. Ini masih kecil, masih digendong-gendong ini pangkuan. Kata ajudannya, sudah gampang. Jangan marah dulu Tuan Raja gitu ya. Ambil bara yang sedang warna merah ini. Taruh di ujung lidah. Kalau ini Musa ini memang narik jenggot ini karena dia sadar sengaja. Ini dia pas disimpan bara pasti akan dia apa? Lepeh. Tapi kalau umpamanya dia telan, apalagi malah diemut, berarti memang nggak ngerti. Memang nggak sengaja. Dan sebetulnya nggak perlu pakai logika ini ya. Masa anak kecil
Tapi itulah jahatnya siapa? Firaun. Makanya nggak nanggung-nanggung sampai mengaku apa? Ana rabbukumul a'la. Ini anak kecil kan, kalau kita lucu malah. Masa ada bapak umpamanya disentil sama anak kecil ngamuk kan lucu. Pasti kan dia nggak sengaja gitu. Tapi akhirnya benar ditaruh, dan itu kelemahan Nabi Musa itu kalau ngomong nggak jelas. Ya, sama dengan, mohon maaf ini ya, kalau ada di antara kita yang pernah ketemu dengan orang yang sumbing ya, nah itu agak kurang jelas. Nah, itu kita butuh mencernanya nih. Nah, Nabi Musa ini kalau menyampaikan risalah juga kayak gitu. Makanya Nabi Musa minta kepada Allah supaya ditemani oleh saudaranya, itu siapa? Nabi Harun. Nabi Harun ini ngomongnya jelas gitu ya. Nah, ini di antaranya. Nah, makanya Nabi Musa selalu berdoa, dan di antara doanya ini dibaca ya para khatib kalau mau khutbah. Bahkan anak-anak di sekolah biasanya ya, umumnya dulu kita madrasah diniyah sebelum mulai belajar baca doa ini apa? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahkan lanjutan ini waj'alli waziran min ahli, ya. Ya Allah, ya, isyrah, lapangkanlah dada. Ya, karena kalau dada sesek ini susah, ya. Sama dengan orang kalau sudah mindsetnya kalah, nggak mungkin jadi pemenang. Kalau mindsetnya nggak bisa, umumnya susah jadi bisa, ya. Makanya ini minta supaya dadanya apa? Lapang. Wa yassir li amri, dan mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskan ikatan. Maksud ini, aduh, kalau ngomong susah. Nabi Musa itu susah dipahami oleh orang-orang lain, ya. Makanya di akhirnya berdoa kepada Allah, waj'alli waziran min ahli. Ya Allah, jadikan bagiku wazir. Apa wazir? Menteri, asisten, ya, yang menjadi siapa? Pendampingnya itu siapa? Nabi Harun alaihissalam, ya. Jadi Nabi Musa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan awalnya tadi apa? Rabbi. Nah, ini berarti rububiyah, ya. Dan banyak lagi, ya, banyak lagi. Kemudian yang terakhir, saya kira dengan ulul azmi, ya, doanya Nabi Isa alaihissalam, ya, doanya Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa ini adalah Rasul terakhir sebelum diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang doa-doa Nabi kita, wow, itu buka saja kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, itu himpunan doa berapa kali diulang yang ada Rob, ya. Nah, ini sebagian besar kita hafal doa-doanya. Ini yang dibacakan, yang didoakan oleh Nabi Isa alaihissalam, ya, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara doanya, ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Nah, ini rabbi wa rabbakum, ya. Allah itu kata Nabi Isa alaihissalam, Rabbku dan Rabb kalian, ya. Makanya ini termasuk dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena termasuk pengikut manusia paling banyak hari ini, mereka adalah yang mengaku umatnya Nabi siapa? Nabi Isa. Makanya nanti Nabi Isa akan diturunkan kembali, ya, supaya menjadi apa? Hujjah, karena sudah disampaikan kan oleh Rasulullah. Kalau Nabi Musa hidup, ya, sekarang melihat risalah, pasti akan ngikut kepada siapa? Rasulullah. Tapi karena terjadi fitnah itu, dibunuh, kemudian diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibunuh adalah Yudas Iskariot. Nah, ini bahasa kitanya sebutnya Yudas, ya. Nah, ini diantaranya yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini dalil-dalilnya banyak, dan umumnya para ulama, bahkan orang-orang, ya, yang tersesat pun dalam bab rububiyah, umumnya mayoritas masih selamat, ya, masih selamat. Tadi saya mengingatkan yang paling penting, makna rububiyah itu yakin seyakin-yakinnya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, dan Allah yang apa? Mengatur. Inilah makna rububiyah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.